Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Mustafira dari Universitas Buana Perjuangan Karawang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Saya akan membahas judul kerja praktik saya, yaitu penagihan atas tunggakan pajak pada KPP Pratama Cikarang Selatan. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Dedi Mulyadi, SEMM, selaku Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang. Yang terhormat kepada Dr. Budi Resmayadi, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Yang terhormat Ibu Yanti, SEMAK, selaku Ketua Program Studi Akuntansi dan dosen pembimbing saya. Yang terhormat kepada seluruh dosen dan staf Universitas Buana Perjuangan Karawang. Dan terakhir, saya akan mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan orang tua saya yang mendukung saya dalam mengerjakan laporan kerja praktik ini. Saya akan menjelaskan 5 poin. Yang pertama, pendahuluan. Yang kedua, gambaran instansi perusahaan. Yang ketiga, tinjauan pustaka. Yang keempat, pelaksanaan kerja praktik. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Saya akan menjelaskan yang pertama, pendahuluan. Latar belakang yaitu karena adanya mata kuliah kerja praktik pada Universitas Buana Perjuangan Karawang. Tempat kerja praktik saya di KPP Pratama Cikarang Selatan. Tujuan. Yang pertama, membangun mahasiswa memiliki kemampuan dan menganalisa permasalahan dalam lingkup teknologi. Yang kedua, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha atau kerja. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori dengan penerapannya sehingga dapat memberikan bekal bagi mahasiswa untuk terjun ke dunia kerja. Yang kedua, gambaran instansi perusahaan. Sebelum berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan atau KPP Pratama Cikarang Selatan, KPP Pratama dulunya bernama Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Bekasi 2 atau KPPBB. Perubahan penamaan ini akibat dari reorganisasi dan modernisasi yang terus dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55 PMK 01 Tahun 2007. Visi dan misi KPP Pratama. Visi KPP Pratama yaitu menjadi institusi penghimpunan penerimaan negara yang terbaik demi kedaulatan dan kemandirian negara. Sedangkan misi KPP Pratama yang pertama, mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil. Yang kedua, pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketiga, aparatur pajak yang berintegritas, kompeten, dan profesional. Yang terakhir, kompensasi yang berkompetitif berbasis sistem manajemen kinerja. Yang ketiga adalah tinjauan pustaka. Saya akan menjelaskan tentang pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Profesor Dr. Rochman Soemitro SA. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara, yakni peralihan kekayaan, dan kas rakyat ke sektor pemerintah berdasarkan undang-undang, dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung, dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Saya akan menjelaskan fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran umum. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah bisa mengatur penumpuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Yang keempat, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja bagi yang membutuhkan. Saya akan menjelaskan pengertian penagihan pajak.
Penagihan pajak menurut Priantara yaitu suatu tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak atau penangguh pajak dengan cara lembut seperti cara penyitaan dan pelelangan. Saya akan menjelaskan tentang jenis penagihan pajak. Jenis penagihan pajak ada 3. Yang pertama, penagihan pasif. Penagihan pajak pasif, DJP hanya menerbitkan surat tagihan pajak atau STP, surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan, dan putusan banding yang menyebabkan pajak terutang lebih besar. Dalam penagihan pajak pasif, yang memberitahu kepada wajib pajak bahwa terdapat tunggakan pajak yang harus dibayar. Yang kedua, penagihan aktif. Penagihan aktif, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif. Dalam penagihan aktif, juru sita pajak berperan penting dalam tindakan sita dan lelang. Yang ketiga adalah penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus merupakan penagihan pajak yang dilakukan oleh juru sita kepada wajib pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran tunggakan pajak. Penagihan pajak juga meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penagihan pajak. Yang pertama, surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat penagihan pajak untuk melakukan penagihan jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, wajib pajak belum membayar tunggakan pajaknya, maka akan dikeluarkan surat teguran. Yang kedua, surat paksa. Surat paksa adalah surat penagihan pajak untuk melakukan penagihan jika dalam waktu 21 hari setelah jatuh tempo. Surat teguran jika penanggung pajak tidak melunasi tunggakan pajaknya, maka akan dikeluarkan surat paksa. Setelah datangnya surat paksa, wajib pajak wajib membayar dalam waktu 2 kali 24 jam agar tidak ada pemblokiran rekening, pencegahan ke luar negeri, hingga penyanderaan paksa badan. Yang ketiga, surat sita. Surat sita adalah surat yang diterbitkan ketika dalam waktu 2 kali 24 jam sejak diterbitkannya surat paksa, penanggung pajak belum membayar tunggakan pajaknya, akan dikenakan biaya untuk sita ini yaitu 75.000. Biaya ini digunakan untuk pelaksanaan sita. Jadi, penanggung pajak memiliki kesempatan untuk melunasi tunggakan pajaknya selama 14 hari. Jika penanggung pajak belum juga membayar tunggakan pajaknya, maka akan diterbitkan pengumuman lelang. Saya akan menjelaskan pelaksanaan kerja praktik, kedudukan dan koordinasi. Penulis melaksanakan kerja praktik di KPP Pratama Cikarang Selatan yang beralamat di Jalan Cikarang Baru Raya nomor 10 Simpangan, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi, dan ditetapkan di bagian penagihan. Penulis diberikan arahan selama 1 bulan yang terhitung dari tanggal 20 Januari 2020 sampai dengan 20 Februari 2020. Selama pelaksanaan kerja praktik di KPP Pratama Cikarang Selatan melakukan tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, membantu mencetak laporan pelaksanaan surat paksa. Yang kedua, pengenalan mengenai dokumen-dokumen tentang judul. Yang ketiga, membangun menstekan surat paksa, surat tagihan, surat teguran, surat sita, dan lelang. Permasalahan yang ada pada saat kerja praktik. Pada saat meski surat paksa, terjadi kesalahan dalam menaruh berkas yang ada di scan ke mesin scanner. Yang kedua, pada saat menginput data laporan pelaksanaan surat paksa, ada kesalahan dalam membedakan penyampaian kepada penanggung pajak dan penanggung pajak yang diterima oleh karyawan. Adapun solusi dari kerja praktik ini yaitu yang pertama, men-scan ulang berkas yang salah, dan sebelum itu berkas yang salah dihapus terlebih dahulu supaya tidak terjadi kesalahan dalam memilih berkas yang baru. Yang kedua, bertanya kepada pegawai yang berada di tempat perbedaan dari penanggung pajak dan penanggung pajak yang diterima oleh karyawan. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kesimpulan dan sasaran. Kesimpulan dari judul saya yaitu jika penanggung pajak tidak melakukan pelunasan tunggakan dalam waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan surat-surat seperti surat teguran, surat paksa, surat sita, dan lelang. Penyitaan barang milik penanggung pajak dan semata-mata bertujuan untuk dijual, melainkan sebagai jaminan agar penanggung pajak melunasi tunggakan pajaknya. Adapun saran bagi instansi,
Sebaiknya KPP Pratama Cikarang Selatan memberikan pelatihan pengenalan secara keseluruhan supaya mahasiswa dapat mengenal dengan baik apa itu yang dinamakan penagihan pajak, karena akan sangat membantu mahasiswa untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan dan juga akan membantu mahasiswa merasakan dunia kerja yang sesungguhnya dengan baik. Saran bagi penulis, sebaiknya penulis diharapkan menerapkan ilmu yang penulis dapatkan selama melaksanakan kerja praktik di KPP Pratama Cikarang Selatan dan dijadikan gambaran besar jika penulis sudah memasuki dunia kerja nanti. Demikian pembahasan kerja praktik saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.